Detik-detik Maulidur Rasul. Waktu yang ditunggu-tunggu itu belum datang juga, namun beberapa orang masih terus mencari. Mereka menelusuri ujung-ujung kota Mekah. Dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang yang merindukan kehadiran, seorang pembebas itu tak lupa bertanya kepada orang-orang yang mereka jumpai di setiap tempat. Mereka bertanya begini kepada setiap orang, siapakah di antara kalian yang memiliki bayi laki-laki? Namun tak seorang pun mengiyakan pertanyaannya. Orang awam tentu tidak memahami maksud pertanyaan itu, namun orang-orang itu tidak juga berhenti untuk mencari dan menanyakan di mana gerangan bayi laki-laki yang dilahirkan. Semuanya ini dilakukan untuk membuktikan kepercayaan yang selama ini diyakininya, bahwa dunia yang telah rusak sedang menanti kedatangannya. Hingga pada suatu pagi, sebagaimana aktivitas yang telah diberlakukan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, setiap bayi yang lahir pada saat itu segera ditawafkan. Ini tidak lain untuk mendapatkan hidup yang penuh barokah, yakni bertambahnya kebaikan lahir dan batin, serta mengharapkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali bagi seorang Sayyid Abdul Muthalib, yang terkenal masih bersih dalam urusan teologi. Begitu mengetahui cucu laki-lakinya lahir, maka segeralah beliau membawa bayi itu menuju Ka'bah, lalu tawaf, membawa bayi itu mengelilingi Ka'bah 7 kali sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sesaat setelah Sayyid Muthalib memasuki rumah setelah mentawafkan cucunya, lewatlah seseorang yang selama beberapa hari ini mencari kelahiran seorang bayi laki-laki. Saat itu, orang yang sudah cukup tua tersebut masih menanyai kepada setiap orang yang dia temui, siapakah di antara kalian yang memiliki bayi laki-laki? Pada saat itulah Sayyid Muthalib menyadari ada seorang tua yang mencari bayi laki-laki. Dipanggilnya orang tua itu, lalu beliau berkata kepadanya, saya punya bayi laki-laki, tapi, tolong katakan, apa kepentingan Anda mencari bayi laki-laki? Saya ingin melihat bayi laki-laki yang baru lahir. Itu saja, jawab orang tua tersebut yang sekonyong-konyong muncul semangat baru dalam dirinya. Tanpa memberikan kesulitan apapun, Sayyid Muthalib mempersilahkan orang tua itu masuk ke rumahnya untuk melihat bayi yang dimaksud. Apa yang terjadi saat orang tua itu melihat bayi yang ditanyakannya, adalah hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Sayyid Muthalib. Sang Sayyid memang tidak pernah berpikir apapun. Sebagai layaknya seorang datuk yang berbahagia mempunyai cucu, beliau cukup bersyukur sang cucu dilahirkan dalam keadaan sihat walafiat. Namun, bagi orang tua yang sedang mencari sesuatu itu tidak demikian. Begitu melihat bayi dan menemukan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam Alkitab yang dia baca, serta informasi dari orang-orang terdahulu, orang tua itu berseru, benar sekali ciri-cirinya, inilah bayi yang akan menjadi nabi akhir zaman kelak. Dalam kebengongan Sayyid Muthalib, pengsanlah orang tua yang selama ini mencari-cari bayi laki-laki tersebut, lalu wafat pada saat itu juga. Orang-orang yang mencari bayi laki-laki saat itu, termasuk seorang tua yang akhirnya mendapatkannya dan pengsan, adalah para agamawan yang meyakini akan kehadiran seorang nabi akhir zaman. Mereka sangat teguh memegang berita akan kemunculan nabi akhir zaman ini. Semakin kuat keyakinan mereka, semakin mereka meninggalkan urusan-urusan dunianya guna menanti atau mencari nabi akhir zaman itu. Penantian nabi akhir zaman itu, selain berkat informasi dari kitab-kitab mereka, saat itu, mereka juga sangat merasakan bahwa keadaan membutuhkan kehadiran sang nabi. Sedang sang bayi yang ditunggu adalah bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi yang kelak menjadi nabi terakhir. Demikianlah, akhir dari kisah pencarian para agamawan pada zaman pra-Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencarian atas apa yang diisyaratkan dalam kitab-kitab mereka, bahwa akan diutusnya Nabi akhir zaman untuk meluruskan kembali akidah-akidah yang telah tidak berdasar. Dari kisah ini, kita mengetahui betapa pada waktu itu masyarakat mengalu-alukan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat 9 ayat 128. Hampir setiap kaum tahu bahwa ketika situasi sudah sangat rusak, Nabi akhir zaman akan muncul. Namun, dari mana dia lahir, hal itu yang tidak pernah diketahui secara pasti. Yang diketahui pada saat itu adalah ciri-ciri tempat, posisi bintang, ciri-ciri bayi, dan lain sebagainya. Dalam kitab-kitab lama, ciri-ciri tersebut ditulis secara jelas. Hingga masyarakat yang membaca kitab-kitab itu pun akan mengetahui pula. Tidak sekadar mengetahui, tapi mereka juga berkeinginan untuk dekat dengan Nabi akhir zaman tersebut. Salah satu yang diimpikan oleh berbagai kaum saat itu, adalah harapan agar Nabi akhir zaman itu muncul dari keturunannya. Hal demikian tentu sangat manusiawi.
Maka, untuk mewujudkan impian itu, banyak kaum yang melakukan migrasi dari kampung halamannya, untuk mencari tempat yang disebutkan ciri-cirinya oleh kitab-kitab lama. Ada beberapa tempat yang saat itu menjadi pilihan para pencari Nabi akhir zaman. Tempat-tempat itu antara lain adalah Mekah, Madinah, Yathrib, serta Yaman. Salah satu dari 3 tempat itu diyakini menjadi tempat Nabi akhir zaman dilahirkan. Banyak juga para agamawan yang menduga Nabi akhir zaman masih akan muncul dari kawasan Yerusalem atau Damaskus. Untuk ke Mekah, orang-orang atau kaum non-Quraisy yang minoriti adalah kaum pendatang yang sengaja tinggal di Mekah untuk menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Sedangkan ke migrasi di Madinah, orang-orang Yahudilah yang banyak menempati kota tersebut waktu itu. Suku bangsa seperti Bani Nadir, Quraizah, Koinuka, dan suku-suku kecil lainnya, yang sering muamalahnya menghiasi sejarah Islam dan tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah keluarga-keluarga Yahudi yang bermigrasi dari berbagai kawasan, baik dari Yerusalem, Yaman, maupun yang lainnya, ke daerah Madinah untuk menanti Nabi akhir zaman. Migrasi-migrasi itu terjadi dengan harapan Nabi akhir zaman muncul dari keturunan mereka, selain, tentunya, mengharapkan barokah tadi. Migrasi ke Madinah ini dilakukan sudah cukup lama, setidaknya mereka telah mendiami Madinah sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali suku bangsa yang percaya akan datangnya Nabi akhir zaman, mulai dari Ethiopia Al-Habsyi hingga Damaskus di Masika, serta dari Yaman hingga negeri-negeri Rusia. Semuanya menanti kedatangannya. Sang Nabi akhir zaman itu telah lahir. Namun, sangat disayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan cepat memanggil para agamawan yang menjadi saksi penting kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sisinya. Seolah-olah sebuah drama yang penuh liku, sedikit demi sedikit, para agamawan yang diharapkan kesaksiannya telah wafat. Tidak bisa dibayangkan, andai kata para agamawan ini, dan segenap murid serta keturunannya, masih hidup serta senantiasa mengikuti perkembangan bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pada usia-usia dewasa dan kenabian, tentu sejarah akan berbicara lain. Memang, wafatnya para agamawan setelah melihat tanda-tanda adanya kenabian, seperti yang terjadi pada orang tua itu, bukanlah yang pertama kali. Dalam rakaman sejarah, banyak sekali informasi yang membahasnya, bahkan sejak zaman Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum menikah dengan Sayyidah Aminah, dan juga pada masa-masa dalam kandungan Sayyidah Aminah. Hingga pada suatu waktu di kemudian hari, tepatnya 40 tahun setelah kelahiran Nabi, sejarah juga kehilangan seorang agamawan monoteis yang informasi spiritualnya sangat berharga bagi keberlangsungan keyakinan terhadap adanya Nabi akhir zaman. Dalam hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa setelah mendapatkan wahyu pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi mendatangi paman saudaranya, Warakah bin Naufal, untuk meminta nasihat atas apa yang baru saja terjadi pada Nabi. Warakah bin Naufal adalah seorang agamawan ahli kitab suci. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua yang terjadi kepada beliau di Gua Hira itu, langsung saja Warakah terperanjat dan menjawabnya, itu adalah namus yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Ya Tuhan, semoga saja aku masih hidup ketika orang-orang mengusir Nabi ini. Warakah tahu bahwa yang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi adalah namus, alias malaikat Jibril alaihi salam yang pernah menemui Nabi Musa alaihi salam dulu. Pengakuan Warakah ini mirip dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun kemudian, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran di hadapan jin, maka jin itu berkomentar, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat 46 ayat 30. Dan Warakah tahu bahwa yang ada di depannya saat itu adalah seorang nabi, yang di kemudian hari akan diusir oleh kaumnya sendiri dari tanah kelahirannya. Tapi, harapan Warakah untuk menjadi saksi perilaku orang-orang terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kesampaian. Beberapa hari setelah itu, beliau wafat. Untuk kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang bisa menjadi saksi spiritual atas kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki kehendak-kehendak tersendiri yang tidak pernah kita ketahui. Dengan wafatnya beberapa agamawan yang menjadi saksi kebenaran kelahiran sang Nabi, terputus pula informasi-informasi ini. Situasi informasi tentang Nabi akhir zaman kembali ke titik nol. Namun inti berita yang ada dalam kitab-kitab tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman saat itu masih ada. Karena realiti teologis memang memerlukannya.
Hanya berita ini yang telah diketahui oleh para agamawan di berbagai tempat, sebagaimana berita akan kelahirannya. Dan mereka hanya dapat memegang keyakinannya, tanpa ada kemampuan untuk mencarinya, sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka menemukan waktu saat-saat dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya, agamawan yang baru membaca kitab-kitab suci itu lebih percaya bahwa Nabi akhir zaman sudah benar-benar lahir di dunia ini. Memang banyak ditemukan beberapa anak laki-laki yang memiliki nama Ahmad atau Muhammad pada masa prakenabian. Menamakan Ahmad atau Muhammad karena orang tuanya sangat berharap anaknya menjadi nabi. Tetapi, para agamawan tentu sudah memiliki wasilah atau cara tersendiri untuk menentukan validity stempel yang ada pada seorang nabi, apalagi nabi akhir zaman. Maka, mereka tinggal menanti detik-detik kedatangan risalah dan deklarasi kenabian sang nabi akhir zaman itu. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebanyakan para agamawan saat itu sudah mengetahui bahwa nabi akhir zaman akan diturunkan dari keluarga tertentu dan di tempat tertentu. Ada saja yang mengetahui, atau setidaknya meyakini, bahwa nabi akhir zaman itu muncul dari keluarga Bani Hashim, di daerah Mekah, dan lain sebagainya. Ini misalnya terjadi kepada seorang pedagang dari Mekah yang berjulukan Atik, saat berdagang ke Yaman. Sebagai pedagang yang juga intelektual, kemanapun pergi beliau tidak lupa untuk berkunjung ke kalangan agamawan. Saat beliau menemui seorang agamawan di Yaman, dan beliau ditanya tentang asal daerah serta dari keluarga apa, maka setelah mendapatkan jawaban, sang agamawan itu menyatakan, nanti akan ada nabi akhir zaman dari daerah kamu dan dari keluarga kamu. Beliau, Atik, percaya atas informasi yang disampaikan agamawan Yaman itu. Begitu sang nabi muncul dan mendakwahkan kembali ajaran-ajaran tauhid monoteisme yang hilang, dia Atik pun segera bersaksi atas kebenaran ajaran itu. Beliau menjadi laki-laki pertama yang membenarkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Islam itu, beliau mengganti nama menjadi Abu Bakar, yang kelak menjadi sahabat utama sang Nabi akhir zaman dan mendapatkan gelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu saja membenarkan kebenaran Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat 3 ayat 81. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Namun, manusia selalu melakukan penentangan terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para manusia itu ingkar, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam Taurat di mana diterangkan sifat-sifatnya, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surat 2 ayat 89. Itulah manusia yang sangat tidak beruntung dengan melakukan penolakan terhadap kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, sangat tepat jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang penulis nukil pada permulaan di atas, bahwa orang yang menjadi saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun percaya akan kenabian dan selalu membenarkan sabda-sabda beliau. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi selalu membenarkan beliau itulah yang merupakan orang-orang paling utama di antara orang-orang beriman. Ya Allah, tetapkanlah kami untuk selalu beriman kepadamu dan kepada Nabi-Mu.